Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari semua yang saya hormati, semoga saudara-saudari semua berada dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingatkan kembali, jangan lupa saudara-saudari untuk berdiskusi di Google Classroom, kemudian juga mendownload video-video presentasi dari pemakalah, membaca makalah, serta video-video pembelajaran dari Mister ataupun tambahan pembahasan dari Mister atau dari Bapak ya. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang variabel dalam penelitian. Untuk lebih terarahnya pembicaraan kita, ada beberapa hal pertanyaan yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini, yaitu apa definisi variabel tersebut. Yang kedua, apa saja jenis-jenis variabel atau macam-macam variabel itu. Dan yang ketiga, bagaimana cara membedakan variabel tersebut. Ada 3 pertanyaan ini yang akan kita coba jawab secara sederhana. Pertama, apakah itu definisi variabel? Sebenarnya di dalam mendefinisikan variabel itu sangat banyak sekali ahli. Ahli telah mencoba mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Kalau kita amati pendapat Sugiono pada tahun 2012, beliau mengatakan variabel itu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Lain lagi dengan H dan Farhadi tahun 1981, dia mengartikan variabel sebagai atribut seseorang atau objek yang mempengaruhi variasi atau satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Ini pandangan dari H. and Farhadi. Kemudian Challenger tahun 1973 mengartikan variabel sebagai konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Sementara Kidder tahun 1981 mengartikan variabel suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan daripadanya. Jadi dari berbagai definisi-definisi tersebut dapat Bapak sederhanakan, sebenarnya variabel itu adalah segala sesuatu yang bernilai, ya, sesuatu yang bernilai atau peubah. Di dalam sebuah penelitian itu mengandung variabel, sudah pasti mengandung variabel. Apa yang akan kita teliti itu adalah ada unsur variabel di situ. Mau meneliti metode, berarti metode itu adalah variabel. Mau meneliti hasil belajar itu variabel. Mau meneliti motivasi itu variabel. Mau meneliti siswa, variabel. Mau meneliti guru itu variabel. Mau meneliti metode itu variabel. Mau meneliti kurikulum itu variabel. Mau meneliti tujuan pembelajaran juga termasuk variabel. Mau meneliti evaluasi juga termasuk variabel. Jadi yang variabel itu sebenarnya segala sesuatu yang kita tetapkan ya untuk diteliti itu adalah variabel. Sederhananya. Jadi
Sederhana kita mengartikan variabel, ya segala sesuatu yang berarti, bermakna, bernilai, ya akan kita teliti, itu ada variabel di situ. Itu yang katakan variabel. Kemudian yang kedua, jenis-jenis variabel atau macam-macam variabel itu. Pertama, ada orang menyebutnya independen variabel atau bahasa lainnya variabel bebas. Disebut lagi dengan istilah variabel stimulus, variabel prediktor, atau variabel antesiden. Antesiden. Itu istilah-istilah yang merujuk kepada hal yang sama, yaitu variabel bebas yang lebih populer kalau di Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, variabel independen. Kemudian ada lagi yang kedua, variabel dependen atau dependent variabel. Kalau dependent variabel, itu artinya variabel terikat. Atau bahasa lainnya, variabel output, variabel kriteria, atau variabel konsekuen. Jadi ada beberapa istilah yang merujuk kepada hal yang sama juga padanannya. Jadi variabel dependen disebut variabel terikat, disebut variabel output, atau variabel kriteria, atau variabel konsekuen. Jadi para ahli menggunakan istilah-istilah tersebut. Nah, lalu apa bedanya? Nanti akan kita lihat bagaimana cara membedakannya ya. Di akhir nanti akan kita lihat bagaimana cara membedakannya. Yang ketiga terlebih dahulu ada disebut dengan variabel moderator atau moderator variabel. Variabel atau disebut juga istilahnya variabel bebas kedua. Variabel yang mempengaruhi apakah dia itu nanti memperkuat ataupun memperlemah hubungan antar variabelnya. Itu disebut dengan variabel moderator atau variabel bebas kedua. Selanjutnya ada disebut dengan intervening variabel atau variabel antara. Variabel yang secara teori mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati serta diukur. Dia ada ikut mempengaruhi variabel independen dan variabel dependen, tetapi dia bersifat tidak langsung mempengaruhi. Dan juga tidak bisa diamati ataupun diukur. Nanti kita lihat bagaimana contohnya. Kemudian terakhir variabel kontrol atau kontrol variabel. Variabel kontrol ini kita kenal hanya di dalam penelitian eksperimen. Karena dalam penelitian eksperimen itu ada variabel yang diberikan perlakuan, ada variabel yang diukur sebagai akibat, dan ada variabel yang kita kendalikan. Nah, apa itu maknanya variabel kontrol? Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Bahasa lainnya ini bisa disebut juga dengan istilah extraneous variable gitu, atau variabel luaran. Nah, itu variabel kontrol, istilah lainnya juga. Sekarang bagaimana cara membedakan variabel? Nah, ini dia. Yang pertama, kita lihat beda antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas
dia mempengaruhi. Sementara variabel terikat, dia dipengaruhi. Yang menjadi akibat. Jadi ada sebab mempengaruhi, akibat yang dipengaruhi kita. Seperti begini, motivasi belajar. Semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa, semakin tinggi hasil belajar. Jadi apa yang mempengaruhi? Apakah hasil belajar yang mempengaruhi motivasi atau motivasi yang mempengaruhi hasil belajar? Ya motivasi biasanya itu. Motivasi akan mempengaruhi hasil belajar. Berarti bagaimana membedakannya? Kalau dia itu mempengaruhi, berarti dia variabelnya bebas. Kalau dia dipengaruhi, berarti dia terikat. Sederhana, kalau dalam sekelas saudara, ada temannya yang kerjanya hanya mempengaruhi teman saja, maka dia disebut dengan variabel bebas itu. Ada teman kita yang terpengaruh terus. Datang orang begini, kesinilah, ya ke situ dia. Datang orang temannya satu lagi, kesinilah kita, ya ke situ dia. Nah, berarti dia orang yang terpengaruh. Orang yang terpengaruh itu bahasa lainnya itu adalah variabel terikat atau dependent variabel. Nah, jadi kata kuncinya sederhana kembali, variabel bebas, variabel yang memberi pengaruh, variabel yang mempengaruhi, sementara variabel terikat atau dependent variabel, variabel yang dipengaruhi, variabel yang menjadi efek dari variabel yang mempengaruhi. Sekarang, bagaimana juga dengan contoh variabel moderator? Seperti pada gambar ini. Motivasi belajar daring. Itu bebas, variabel bebas. Semakin tinggi motivasi saudara belajar secara daring, itu akan semakin tinggi hasil belajar saudara sebagai variabel terikat. Tetapi, ada tetapinya. Motivasi belajar daring itu mempengaruhi hasil belajar sangat tergantung kepada variabel moderatornya atau variabel lain yang di dalamnya akan mempengaruhinya. Apa itu? Ketersediaan gadget, smartphone, atau paket data. Kalau saudara motivasi untuk belajar daring tinggi, tetapi tidak ada perangkat, tidak ada paket, tidak bisa connect internet, sehingga hasil belajar saudara, walaupun tinggi motivasi untuk belajar daring, ketika gadget atau perangkat tidak ada, atau paket data tidak ada, ya tidak juga berpengaruh nanti tidak ada hasil belajar. Jadi dia itu variabel moderator yang ikut menguatkan atau melemahkan hasil belajar tergantung kepada paket data. Jadi seperti kita sekarang, kuliah secara daring. Seandainya saudara punya motivasi belajar daring tinggi, tetapi kalau saudara tidak punya paket, tidak punya perangkat untuk belajar secara daring, itu nanti bisa melemahkan hasil belajar saudara. Nah, itu maksudnya. Jadi ada variabel lain yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya, kuat lemahnya, hubungannya tadi dipengaruhi oleh variabel moderator gitu. Atau yang variabel kedua bahasanya tadi ya, variabel bebas kedua itu bahasanya tadi. Ya. Kemudian bagaimana kalau contoh variabel moderator yang lain? Ada motivasi kerja. Karyawan memiliki motivasi kerja. Semakin tinggi motivasi kerja,
maka akan semakin tinggi produktivitas kerjanya. Kalau seseorang punya motivasi bekerja lebih, maka hasil kerjanya juga akan lebih. Produktivitas kerja lebih. Tetapi sangat tergantung kepada kepemimpinan. Di sebuah perusahaan, motivasi kerja karyawannya tinggi. Tetapi motivasi kerja itu, variabel X ini akan dipengaruhi oleh variabel X yang keduanya, kepemimpinan. Kalau kepemimpinannya tidak bagus, pemimpin yang tidak mempengaruhi karyawannya, otomatis akan mempengaruhi produktivitas ya kerja. Ini kerja tertulisnya kerja karyawannya. Jadi variabel bebas pertama motivasi kerja, variabel bebas keduanya sebenarnya kepemimpinan yang akan memperkuat atau melemahkan produktivitas kerja. Nah, jadi ini adalah variabel namanya variabel moderator tentang kepemimpinan ini atau variabel bebas kedua. Nah, selanjutnya contoh variabel intervening. Nah, kalau variabel intervening ini juga dia sebagai variabel penengah gitu ya. Sebagai contoh, penghasilan itu adalah variabel bebas umpamanya. Penghasilan seseorang akan mempengaruhi gaya hidupnya. Gaya hidup variabel terikat. Penghasilan variabel bebas. Tetapi gaya hidup seseorang tersebut juga akan dipengaruhi oleh harapan hidup atau lamanya hidup gitu. Kalau dia itu hidupnya panjang, maka dia akan berpikir gaya hidup itu tidak bisa boros karena penghasilan saya hanya segini. Jadi penghasilan akan mempengaruhi gaya hidup seseorang, tetapi dia akan ditentukan juga oleh harapan hidupnya gitu. Kemudian ada di situ variabel moderator, budaya lingkungan tempat tinggal juga akan mempengaruhi ini gaya hidup secara intervening. Ini variabel yang mempengaruhi tetapi tidak terlihat begitu ya. Akan mempengaruhi budaya lingkungan tempat tinggal, akan mempengaruhi gaya hidup. Seperti saudara, ketika saudara berpenghasilan tinggi, kemudian lingkungan gaya hidup di kompleks saudara itu wah, serba mewah, serba luks begitu. Dan itu akan mempengaruhi gaya hidup saudara. Sebagai orang yang punya penghasilan tinggi dan ada pengaruh dari moderatornya juga atau variabel keduanya, ada tempat tinggalnya juga menginginkan saudara itu untuk bergaya hidup luks, tapi akan dipengaruhi dengan variabel intervening ini. Kalau ternyata saudara sadar bahwa gaya hidup mewah itu tidak begitu penting, kita itu haruslah bergaya hidup secara sederhana. Karena itu adalah harapan hidupnya. Karena lama hidupnya, mungkin dia menyadari, buat apa saya hidup mewah begini begitu, toh saya hidup saya juga sementara. Semuanya walaupun saya penghasilan tinggi, semuanya itu hanya pinjaman, HP pinjaman, rumah pinjaman, kendaraan pinjaman. Kenapa dikatakan pinjaman? Karena tidak dibawa mati. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi walaupun orangnya berpenghasilan besar setiap bulan, gaya hidup lingkungannya juga luks di situ. Tetapi ketika dia punya
keyakinan hidup, harapan hidup bahwa kehidupan itu hanya sementara, maka dia tidak akan berfoya-foya, maka dia tidak menggunakan penghasilan yang besar tadi untuk gaya hidup yang mewah umpamanya. Karena ada faktor lain ya yang akan mempengaruhi juga, tetapi dia tidak bisa diukur begitu. Nah, itu dia maksudnya harapan hidup atau panjangnya hidup atau pemikirannya bagaimana kehidupannya ini begitu. Pandangan terhadap hidup gitu. Katakanlah begitu. Akan pengaruhi gaya hidup. Jadi bahasa lainnya ini ya, harapan hidup ini mungkin pandangan hidup gitu. Kalau dia punya pandangan hidup, hidup itu hanya sementara, hidup itu hanya untuk kesederhanaan, maka akan pengaruhi gaya hidupnya. Ya, contoh, dia berpenghasilan 50 juta per bulan. Dia hidup di komplek perumahan yang elit. Lalu dia punya pandangan terhadap hidup bahwa hidup itu harus sederhana karena segala sesuatunya tidak akan dibawa mati, lebih baik uang itu kita sedekahkan. Maka gaya hidupnya tidak akan bergaya hidup yang berlebihan karena dipengaruhi oleh pandangan hidupnya tadi. Nah, ini dia yang dimaksudkan dengan variable intervening. Variable intervening. Nah, agak sulit kadang-kadang kita melihat dalam konteks pembelajaran. Ya, variable intervening ini yang jelas umpamanya ini adalah kalau dalam konteks pembelajaran ya bisa kita kaitkan ini mungkin penggunaan pendekatan belajar atau strategi belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Tetapi ada di situ kemampuan guru gitu ya di dalam pemanfaatan pendekatan atau metode belajar akan mempengaruhi hasil belajar gitu, kemampuan guru gitu. Nah, sementara faktor lain pendekatan belajar itu juga akan dipengaruhi oleh keinginan belajar mahasiswanya, juga akan mempengaruhi hasil belajar begitu. Nah, jadi inilah dia berbagai variabel-variabel yang ada kita kenal tadi. Nah, dan salah satunya intervening ini. Kemudian ada terakhir contoh variabel kontrol. Bagaimana cara menentukannya? Variabel kontrol itu adanya sebenarnya dalam penelitian eksperimen. Seperti saya katakan tadi, penelitian eksperimen itu ada variabel bebas atau variabel yang diberikan perlakuan, variabel manipulasi, bahasa lainnya kita memberikan tindakan, memberikan sebuah treatment, perlakuan, nanti ada hasil belajar. Ada hasilnya gitu. Variabel Y-nya. Ada variabel X, variabel bebas, variabel Y, variabel terikat gitu ya. Nanti ada variabel luaran yang harus dikontrol. Ya, yaitu gaya belajar, lama belajar, sarana belajar. Itu akan mempengaruhi hasil belajar dan itu harus dikontrol gitu. Kalau contoh di sini itu pendekatan belajar, katakanlah pendekatan CTL, Contextual Teaching and Learning. Lalu saudara di dalam pembelajaran, katakanlah fikih, ya gitu ya, saudara akan menggunakan pendekatan belajar Contextual Teaching and Learning. Saudara ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan Contextual Teaching and Learning itu terhadap hasil belajar fikihnya. Nah, agar saudara benar-benar mengukur hanya yang berpengaruh itu pendekatan Contextual Teaching and Learning yang saudara berikan, perlakuan yang saudara berikan, maka saudara harus betul-betul mengontrol. Apa yang dikontrol? Kalau ini pendekatan belajar, mungkin lama belajar itu harus dikontrol. Jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, satu kelasnya sebentar, satu kelasnya lama. Banyak waktunya, panjang waktunya. Itu akan
Nah, sulit kita mengetahui bagaimana pengaruh metode pembelajaran pendekatan belajar kontekstual. Lalu apalagi mungkin gaya belajar atau sarana belajar. Ya, ini semua akan mempengaruhi hasil belajar gitu. Maka harus kita kontrol. Kita hanya ingin tahu berapa sih besarnya kontribusi atau pengaruh pendekatan belajar terhadap hasil belajar. Sementara kita sadar hasil belajar itu tidak satu-satunya dipengaruhi oleh pendekatan belajar, tapi ada faktor luaran yang lain yang juga ikut mempengaruhi. Nah, yang luarannya itu yang harus kita kontrol. Itu disebut dengan variabel kontrol. Nah, ini dia. Memang untuk pembicaraan variabel ini ya kadangkala sulit dipahami, tetapi Bapak yakin ketika saudara-saudari mempelajari, membaca banyak hal, dari banyak bacaan itu dan saudara renungkan, saudara pikirkan, Bapak yakin saudara bisa mengambil konklusi dari berbagai macam-macam variabel yang tadi. Ya, mungkin hanya demikian saja pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa mengambil absensi dalam perkuliahan kita ini. Itu saja, kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.